Bab 821. Inilah waktunya dalam sebulan. Perutku sangat sakit. Aku khawatir aku tidak bisa melanjutkan. Vivian membuat ekspresi sedih saat berbicara. Beberapa orang lainnya langsung menggema. Nicole melihat akting buruk mereka dan mencibir. Kalian semua sepertinya sangat kesakitan. Saya punya ide. Saya telah mempelajari akupuntur, dan saya memiliki seperangkat keterampilan unik untuk meredakan nyeri haid. Beberapa jarum saja sudah cukup. Nicole tiba-tiba mengambil sekotak jarum perak mengkilat entah dari mana. Teman sekelas gadis ini tersentak ketakutan saat melihat jarum itu dan menatap ke arah Vivian. Vivian mengertakkan gigi. Dia memandang Nicole dan kemudian dengan enggan duduk. Tidak apa-apa. Kami jauh lebih baik sekarang dan bisa terus berlatih. Kalian semua terlihat lebih baik sekarang. Namun jangan memaksakan diri untuk berlatih jika kram terus berlanjut. Saya benar-benar telah belajar akupuntur. Nicole memandang teman-teman sekelasnya dengan prihatin. Vivian segera berdiri dan melakukan beberapa peregangan. Perutku sepertinya tidak sakit lagi. Jadi mari kita terus berlatih. Nicole memandang mereka dan mengangguk puas. Segera setelah tengah hari, dan segera setelah bel berbunyi, semua orang jatuh ke tanah. Aku tidak tahan lagi. Aku sekarat. Saya kelaparan. Ambilkan aku paha ayam, tidak, 2 paha ayam. Semuanya, latihan pagi sudah selesai. Setelah makan siang, kalian semua harus berkumpul di lapangan olahraga tepat waktu karena kelas Bu Emerson diadakan di sore hari. Kita bisa melanjutkan latihan. Setelah Nicole. Pengumumannya, semua orang bebas bergerak. Lulu dan June menyeret tubuh lelah mereka ke arah Nicole, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mereka hanya memberi isyarat dengan tangan dan berjalan menuju kafetaria. Nicole memandang mereka, yang baru berlatih 1 sesi, dan menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya mengapa mereka begitu lemah. Ini jauh lebih buruk daripada pelatihan di kelompok saya. Dan itu baru pemanasan, belum ada latihan formal. Pada siang hari, acara makan kantin berlangsung cepat, membuat pemilik kantin bertanya-tanya apa yang terjadi. Semua siswa dari kelas B sedang makan di kantin dan makan dengan sangat banyak dan cepat, tidak seperti sebelumnya. Setelah makan, mereka beristirahat di halaman tetapi tidak melihat Vivian atau yang lainnya. Bos, di mana Vivian dan yang lainnya? Jack duduk di sebelah Gary. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka pasti bersembunyi. Gary bisa menebaknya tanpa banyak berpikir. Karena sesi latihan di pagi hari terasa terlalu intens bagi Wayne, dia memikirkan sebuah ide kecil. Bos, karena Vivian dan yang lainnya sudah menyelinap pergi, kenapa kita tidak? Diam, jangan biarkan aku mendengarnya lagi, atau aku akan memotong lidahmu, kata Gary. Pada saat itu, dia mendengar diskusi pelan di dekatnya seolah diam-diam merencanakan sesuatu. Gary berjalan mendekat dan menepuk bahu mereka. Mengapa kamu berkonspirasi melawan Nicole? Dia melakukan ini demi kehormatan kolektif kelas kita. Kami tahu kamu menyukai Nicole. Bukankah karena dia kamu bersedia tinggal dan berlatih? Tapi kami tidak menyukai Nicole, dan kami tidak ingin disiksa olehnya lagi. Setelah motivasinya terungkap, Gary terdiam sejenak, kini tahu bagaimana menyikapinya. Saat itu, Nicole datang. Mari kita berkumpul. Dia menghitung jumlah orang dan menemukan bahwa tidak semuanya ada di sana. Tidak ada tanda-tanda Vivian juga. Lakukan ketidakhadiran. 1, 2, 3. Itu tidak masuk hitungan. Lihatlah orang-orang di kiri dan kanan Anda. Jika Anda menemukan orang di sebelah Anda bukan orang yang ada di sana pada pagi hari, teleponlah mereka. Bab 822. Tidak ada yang berani berbicara. Kenapa tidak ada yang bicara? Atau apakah Anda semua ingin saya yang melakukan absensi? Vivian, Tony, Caleb, Nicole menyebut beberapa nama berturut-turut, tidak mendapat tanggapan. Sangat bagus. Sudah ada orang yang melewatkan pelatihan setelah sesi pagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ada 1 orang yang absen, semua orang akan dihukum. Tolong jangan lakukan itu. Seseorang dalam kelompok itu meratap. Salahkan mereka yang tidak datang. Beberapa dari Anda pergi ke ruang olahraga untuk mencari tuan Antolovik dan ambil beberapa karung pasir dan perlengkapan penahan beban lainnya.
Setelah beberapa saat, mereka kembali dengan membawa perlengkapannya. Semuanya, ikatkan karung pasir di tubuhmu dan larilah mengelilingi lapangan olahraga. Kali ini, Nicole memimpin kelompok di depan. Setelah 10 putaran, beberapa orang mulai tertinggal. Terus berlanjut. Tinggal 9 lap lagi. Ini sebenarnya adalah bentuk lain dari pelatihan penyamaran hukuman. 9 putaran lagi. Pada beberapa lap terakhir, beberapa orang benar-benar tidak bisa melanjutkan dan berbaring di lapangan olahraga. Mereka yang tidak terlibat dalam hari olahraga berlari menghampiri dan membantu mereka berdiri serta membawa mereka beristirahat di salah satu sisi lapangan. Gary menyusul Nicole. Masih ada 2 lap lagi. Apakah kamu ingin pergi bertanding? Nicole menatap matanya yang menantang. Mengapa tidak? Siapapun yang finish terakhir akan memijat kaki pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Gary ingin menikmati pijatan kaki oleh Nicole. Aku menantangmu untuk menaikkan taruhannya. Siapapun yang finish terakhir akan memijat kaki semua orang. Nicole menatapnya dengan dingin. Tantangan diterima. Gary memandang Nicole dengan percaya diri, berpikir dia tidak akan kalah darinya karena dia berolahraga secara teratur. Aku akan memberikan cacat 10 detik padamu. Nicole tidak ingin mengganggunya. Gary tidak terlalu senang mendengarnya. Dia pikir Nicole menghinanya. Seharusnya akulah yang memberimu cacat itu. Saya tidak ingin menindas perempuan. Itu tidak perlu. Apakah kamu siap? Nicole melirik Gary. Siap, mari kita mulai. Gary dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Setelah berlari beberapa saat tanpa melihat Nicole, dia tersenyum, mengira dia telah meninggalkan Nicole jauh di belakang. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat Nicole tepat di belakangnya. Tidak buruk. Saya akan mempercepat lagi. Ikuti terus saya, goda Gary, dan dia menambah kecepatannya lagi. Sekarang dia mengira dia pasti merokok Nicole, tidak menyangka Nicole sudah sejajar dengannya. Apa? Kamu masih bisa mengejar ketinggalan? Gary terkejut. Kenapa kamu tidak pergi lebih cepat? Ayo, Nicole mengejeknya. Gary belum pernah diejek seperti ini sebelumnya. Dia meningkatkan kecepatannya lagi dengan seluruh kekuatannya. Keduanya berlari melewati kelompok utama seperti embusan angin. Jack kagum. Bos cepat. Ini adalah. Ayo, bos, seru Jack. Lihat, Nicole bersandingan dengan Gary. Keduanya setara. Saya pikir bos menahan diri. Kalau tidak, dia akan meninggalkannya jauh di belakang. Saya kira tidak demikian. Nicole tampaknya tidak terlalu berkeringat dibandingkan dengan Gary, dia berkeringat seperti babi. Bab 823. Apa yang kamu tahu? Bos pada dasarnya banyak berkeringat. Gary, apakah ini yang kamu dapat? Jika kamu tidak pergi lebih cepat, aku akan melakukannya. Dengan itu, Nicole melesat seperti anak panah dan meninggalkan Gary dalam debu hanya dalam beberapa detik. Gary tertegun, bertanya-tanya apakah Nicole ini masih sama yang dia kenal. Apakah kamu melihat? Sudah kubilang, Nicole menahan diri. Pergilah, Nicole. Lambat laun, seseorang dalam kelompok itu meneriakkan nama Nicole. Segera Nicole menyelesaikan 2 putaran. Dia memandang dan memberi isyarat semangat kepada Gary karena Gary masih memiliki setengah putaran lagi. Akhirnya Gary pun melewati garis finish, disusul teman-teman sekelasnya yang lain. Mereka semua telah selesai menjalani hukuman. Nicole menunggu Gary mengatur napas sebelum berbicara. Sudah waktunya untuk memenuhi janjimu, Gary. Tentu, Jack. Kamu dan Wayne memijat kaki semua orang. Apakah aku mendengarmu dengan benar, bos? Anda ingin kami memijat kaki banyak orang. Jack dan Wayne memandang Gary, tercengang. Ya, apakah ada masalah? Gary menatap mereka berdua dengan wajah serius. Tidak masalah. Tapi bisakah aku menemukan seseorang untuk membantu kita berdua? Apapun. Jack mendengarnya dan merasa lega. Dia segera memanggil tukang pijat profesional. Belakangan, seluruh lapangan olahraga berubah menjadi panti pijat. Gary mendatangi Nicole. Aku kalah, dan seperti yang dijanjikan, aku akan memijat kakimu. Itu tidak perlu. Pergilah dan bantu orang lain. Nicole tidak membutuhkannya untuk memijat kakinya. Dia takut memberikan kesan yang salah kepada orang lain.
Apakah kamu mempertanyakan keahlianku? Gary akan memulai. 1. Apa yang kamu dan Gary lakukan, Nicole? Raine bertanya ketika dia melihat tangan Gary hendak menyentuh kaki Nicole. Nicole menarik kembali kakinya begitu dia melihat Raine. Tidak ada apa-apa. Aku melihat semuanya. Kamu sudah bertunangan, jadi kenapa kamu masih main-main dengan pria lain? Jika Jared mengetahui hal ini, Anda harus menjelaskan banyak hal. Raine terdengar seolah-olah dia mengkhawatirkan Nicole, namun sebenarnya dia berbohong. Kami sedang berlatih. Apa yang kamu lakukan di sini? Nicole tahu. Raine sedang melakukan sesuatu, jadi dia tidak akan menghiburnya. Pelatihan. Raine terlihat ragu pada orang lain yang sedang menikmati pijatan mereka. Ya, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Kami akan terus berlatih. Waktunya habis. Semuanya, berdirilah. Nicole memunggungi Raine dan berdiri untuk melihat teman-teman sekelasnya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Tunggu saja untuk dimarahi. Raine berbalik dengan marah. Nicole bahkan tidak melihat ke belakang ke arah Raine tetapi terus berlatih dengan teman-teman sekelasnya. Di asrama, Nicole telah selesai membersihkan dirinya dan kini sedang beristirahat di tempat tidur. Lulu dan Juni. Setelah beberapa saat, Lulu berkata, "Aku belum pernah merasa senyaman ini saat berbaring di tempat tidur. Ya, bahkan tidak melelahkan selama pelatihan militer. Kalian berdua lemah, sudah kelelahan di hari pertama. Bagaimana kalian berdua melanjutkannya?" Nicole memandangi dua manusia yang setengah mati itu. "Nicole, apakah kamu manusia besi? Apakah kamu tidak lelah?" kata Lulu. "Ya, aku sangat lelah sehingga aku tidak ingin bicara." "Bagaimana kamu bisa tetap begitu energik?" June sekarang merasa bernapas hanya membuang-buang energi. "Sepertinya kalian berdua biasanya harus memperkuat latihan kalian. Mulai besok, aku akan mengajak kalian berdua saat aku bangun dan berolahraga." Membayar bersama dibimbing oleh Nicole adalah sesuatu yang membuat iri banyak orang, termasuk Gary. Bab 824. Tidak, terima kasih. Kami ingin tidur lebih lama. Lulu tidak ingin berolahraga dengan Nicole sebelum matahari terbit. "Kalian berdua tidak mau. Tahukah kalian berapa banyak orang yang ingin berlatih bersamaku di pagi hari, dan aku tidak mengajak mereka? Jangan anggap remeh. Tentu saja, kita tahu bahwa seseorang ingin berolahraga denganmu di pagi hari, dan orang itu lebih dari sekadar menginginkannya, dia sangat menginginkannya." Lulu menggarisbawahi bagian terakhir kalimat itu dengan suaranya. "Lulu, percaya atau tidak, aku akan menyeretmu ke atas pada dini hari jika kau berbicara omong kosong lagi." Nicole mengancamnya, tahu siapa yang sedang dibicarakannya. "Aku akan segera diam dan tidur. Selamat malam." Lulu mengalah. Keesokan harinya pelatihan, Vivian dan yang lainnya tidak absen. Nicole melakukan absensi. "Siapapun yang tidak datang ke pelatihan kemarin sore, silakan keluar." Vivian berdiri di kelompok dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Setelah beberapa saat, dia memimpin dan berdiri keluar. Saat berdiri di depan, dia menyadari semua orang menatap mereka dengan tatapan seperti itu. "Kenapa kalian semua menatapku seperti itu?" Vivian merasa tidak nyaman saat ditatap seperti itu. "Semua ini karenamu sehingga kami semua dihukum. Kami berlari 20 putaran dan kembali ke asrama dalam keadaan sangat lelah. Semua ini gara-gara kamu." Suara-suara celaan bergema di seluruh lapangan olahraga. Vivian menatap teman-teman sekelasnya yang kesal dan memotong logikanya. "Kami dipanggil oleh seorang guru, dan kamu sudah pergi saat kamu kembali. Vivian, berhentilah berbohong. Aku tantang kamu untuk mengungkap nama guru itu." Seorang teman sekelas dengan kejam mengungkapnya. Vivian menatapnya dan tidak dapat menemukan kata untuk menjawab. "Baiklah, kalian yang kemarin tidak ikut latihan harus berlatih lagi hari ini. Yang lain sudah lari 10 putaran, jadi kalian akan lari 20 putaran." Nicole menatap Vivian dengan mata dingin, tidak senang karena Vivian selalu mengabaikan kepentingan umum dan memimpin dalam memulai perkelahian. "Karena kita menggunakan karung pasir kemarin, kita akan terus menggunakannya hari ini." Setelah itu, Nicole memimpin semua orang ke sesi pelatihan baru. Hari ini,
Nicole menambahkan beberapa elemen latihan intensif paling mendasar ke dalam tim di samping latihan dasar. Mereka yang kemarin berlari 20 putaran dan mengikuti latihan intensif hari ini merasa cukup baik, tetapi Vivian dan kelompoknya tidak. Karena absennya mereka kemarin, mereka tidak dapat mengikuti latihan intensif hari ini. Setelah beberapa saat, Vivian dan gengnya berbaring lagi. Nicole datang. Perut kalian sakit lagi. Apa kalian mau aku yang mengobatinya? Kita tidak sakit perut hari ini. Kita benar-benar tidak bisa melanjutkan. Mari kita istirahat. Nicole tahu mereka tidak berbohong. Baiklah, kau punya waktu 2 menit. Kemudian Nicole pergi untuk mengawasi latihan yang lain. Vivian dan Gary sama-sama malas saat Nicole melakukannya, jadi Nicole harus terus-menerus mengawasi mereka. Setelah berjalan-jalan dan kembali ke Vivian, Nicole menemukan mereka masih beristirahat. Dia marah tetapi tidak bisa menghukum teman sekelasnya seperti yang dia lakukan pada orang luar. Dia hanya bisa mengalahkan mereka dengan cara yang lebih pintar. Nicole berjalan ke arah Vivian, membuat bayangan panjang. Apakah kamu tahu ada hadiah untuk hari olahraga tahun ini? Nicole menatap Vivian. Vivian segera bangkit dari tanah dan mencondongkan tubuhnya ke arah Nicole. Ada hadiah. Kok aku nggak pernah dengar? Bab 825. Aku tidak tahu kalau kamu tidak tahu. Nicole menatapnya, pura-pura terkejut. Apa hadiahnya? Ceritakan pada kami. Vivian dan yang lainnya segera berkumpul di sekitar Nicole. Kudengar hadiah untuk kelompok wanita adalah gelang dan tas desainer. Nicole sengaja membocorkan informasi ini kepada Vivian. Tidak mungkin. Royal Creek Institute tidak pernah memiliki penghargaan seperti itu. Apalagi gelang dan tas desainer. Vivian tampak tidak percaya, karena dia telah membaca sejarah Royal Creek Institute di perpustakaan. Lalu ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Kudengar bukan Royal Creek Institute, melainkan investor di luar kampus yang mensponsori hadiahnya. Nicole mengungkapkan kepada Vivian beberapa ide yang sebelumnya telah ia berikan kepada Stanley dan Edwin. Itu tidak mungkin. Mengapa investor di luar kampus mensponsori acara olahraga? Vivian masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nicole. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada serikat mahasiswa saat liburan dan lihat apakah aku berbohong padamu. Nicole memasang ekspresi serius di matanya. Yang lain melihat Nicole tidak tampak berbohong, dan mereka semua menganggukkan kepala. Nicole dapat melihat bahwa semua orang kecuali Vivian telah agak yakin, jadi dia memanfaatkan kesempatan selagi matahari bersinar. Jadi, kamu harus tahu, latihan bukan hanya untuk kehormatan kolektif kelas, tetapi juga untuk kentunganmu. Semua orang merasa apa yang dikatakan Nicole ada benarnya, jadi mereka tidak lagi mengeluh bahwa mereka lelah. Sebaliknya, suasana kompetitif muncul. Karena semua orang takut kalah. Hanya Vivian yang merasa tertekan dan pergi. Saat istirahat, Lulu menghampiri Nicole dan bertanya, semua siswa mengatakan akan ada penghargaan seperti gelang dan tas desainer yang akan dimenangkan dalam kompetisi. Benarkah itu? Itu benar. Nicole tidak perlu menyembunyikannya lagi, karena serikat mahasiswa akan mengumumkannya pada akhirnya. Lulu masih tidak percaya sebelumnya, mengira itu hanya rumor setelah mendengarnya dari Nicole. Lulu terkejut, memegang tangan June dan melompat kegirangan. Ketika semua orang tahu bahwa ada hadiah yang bisa dimenangkan, mereka berlatih lebih keras lagi. Bahkan anak-anak yang sebelumnya banyak bermalas-malasan kini berusaha untuk mengimbangi yang lain. Dengan konsentrasi dan persatuan, saya yakin kelas kita akan memenangkan banyak hadiah pada hari olahraga. Nicole terus menyemangati semua orang. Sore harinya, berita tentang pemberian hadiah pada hari olahraga tersebut dikonfirmasi. Serikat siswa mengumumkan hal tersebut secara terbuka di papan pengumuman dan forum sekolah. Sebagian orang yang tidak tahu mengira itu hanya lelucon, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka mempercayainya. Hal ini menjadi topik hangat di sekolah. Semua orang membicarakannya, dan banyak orang menyampaikan harapan agar acara olahraga seperti itu lebih sering diadakan. Setelah sekolah, Nicole dipanggil ke kantor Tuan Ellison. Duduklah, Nicole. Tuan Ellison menuangkan secangkir kopi untuk Nicole. Anda mencari saya untuk sesuatu,
Tuan Ellison. Nicole menatapnya. Tidak bisakah aku menemuimu sebentar untuk minum kopi? Tuan Ellison tersenyum. Tentu, saya mendengar bahwa Serikat Mahasiswa mengumumkan pemberian hadiah untuk Hari Olahraga, dan itu adalah ide Anda. Tuan Ellison menyeruput kopinya. Ya, sekolah mengadakan Hari Olahraga setiap tahun, dan para siswa mengalami kelelahan estetika. Jadi, menurut saya, hasilnya bagus. Nicole senang dengan tanggapan setelah pengumuman tersebut. Tidak terlalu buruk. Hal ini telah meningkatkan antusiasme semua siswa. Kerja bagus, Nicole. Bab 826. Ngomong-ngomong, kudengar Hari Olahraga itu mendatangkan banyak investor ke sekolah. Ini merupakan pencapaian dalam sejarah Royal Creek Institute. Terima kasih. Ellison senang sekolah tersebut memiliki bakat seperti Nicole dan Nicole telah memilih Royal Creek Institute. Jika tidak, hal baik seperti itu akan jatuh ke tangan sekolah lain. Nicole memandang dengan rendah hati pada Tuan Ellison. Itulah yang harus saya lakukan sebagai anggota sekolah. Ellison sangat mengaguminya, karena dia tahu Nicole benar-benar memiliki bakat yang langka. Saya mendengar bahwa Riddle Corporation baru-baru ini menawar proyek dari perusahaan internasional. Apakah ada hal seperti itu? Ellison bertanya. Saya tidak tahu bahwa Anda juga tertarik dengan bisnis internasional. Nicole memandang ke arah Tuan Ellison dengan tenang, bertanya-tanya apakah dia juga akan mengikuti tender. Jangan salah paham, saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, tetapi dengan kekuatan Riddle Corporation, pernahkah Anda berpikir untuk bekerja sama dengan perusahaan lain? Ellison dengan halus mengulurkan ranting zaitun. Nicole berpikir bahwa Tuan Ellison mengincar Aegis Corporation tetapi berharap dia ingin bekerja dengan Riddle Corporation. Saya mengerti maksud Anda, jika Riddle Corporation dan Ellison Group bekerja sama, kita akan memiliki peluang 80% untuk memenangkan tender proyek Aegis Corporation, dan saat dua anjing berebut tulang, anjing ketiga melarikan diri. Analisis Nicole sangat tepat. Ellison mendengarkan analisis Nicole dan mengangguk sambil tersenyum. Secara pribadi, menurut saya ini sama-sama menguntungkan. Jauh lebih baik bekerja dengan Ellison Group dibandingkan dengan McCarthy Corporation. Masalah ini adalah hal besar yang perlu saya minta pendapat keluarga saya. Nicole tahu dia hanyalah junior di keluarganya, dan Sean-lah yang menjalankan perusahaan. Jadi meskipun usaha patungan itu sudah direncanakan, dia masih perlu memberitahu Sean terlebih dahulu. Jika kamu sudah memutuskan, hubungi aku. Harvey akan menghubungi Anda untuk diskusi selanjutnya. Ellison pun tak lupa menciptakan peluang bagi cucunya. Oke, aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Dengan itu, Nicole berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Mer Ellison, yang mengantarnya ke lorong. Mobil Jared berhenti di depan Nicole begitu dia keluar dari gerbang sekolah. Jared, apa yang kamu lakukan di sini? Nicole tampak terkejut pada Jared yang muncul tiba-tiba. Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Jared menyindir. Jangan bicara omong kosong. Nicole membuka pintu mobil dan masuk. Mau kemana? Aku akan memberimu tumpangan. Jared memandangnya. Kembali ke rumah. Jared menyalakan mobil dan menuju ke rumah Nicole. Di dalam mobil, Jared ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, saya dengar selama pelatihan, ada tukang pijat profesional yang memijat Anda. Jared belum pernah mendengar ada tukang pijat yang memijat di sekolah seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, dan dia merasa itu sulit dipercaya. 3. Bagaimana kamu tahu? Hal itu juga mengejutkan Nicole yang bertanya-tanya siapa yang diketahui Jared tentang hal itu. Dia curiga dia punya mata di sekolah. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Benar-benar berita baru untuk menyewa tukang pijat profesional ke sekolah dan memberikan pijatan kepada siswa. Apa pihak sekolah tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu? Ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Gary dan aku bertaruh, dan dia kalah. Jadi dia memberikan pijatan kepada teman sekelasnya sebagai hukuman. Nicole tertawa membayangkan Gary dan yang lainnya memijat kaki teman sekelas lainnya. Jared akhirnya mendengar nama yang ingin didengarnya. Tapi dari yang kudengar,
Gary kalah taruhan dan memberimu pijatan. Ekspresi Nicole langsung berubah. Siapa dalang di balik rumor tersebut, dan dari mana kamu mendengarnya? 1. Kamu tidak perlu tahu. Jawab saja aku, apakah ada hal seperti itu? Jared tidak bisa mentolerir orang lain menyentuh istrinya, dan jika itu benar, seperti rumor yang beredar, dia akan membuat keluarga Finlay membayar. Tidak, Jared, inikah alasanmu datang menjemputku di sekolah hari ini? Nicole sadar dan menatap Jared dengan tatapan tajam di matanya. Bab 827. Tentu saja tidak. Ini untukmu. Jared mengambil satu set dokumen dari kursi belakang dan menyerahkannya kepada Nicole. Apa ini? Bukankah Riddle Corporation menawar proyek Aegis Corporation? Ini adalah profil Aegis Corporation. Ketika Jared mendengar bahwa Riddle Corporation sedang menawar proyek tersebut, dia segera mengirim seseorang untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada Aegis Corporation. Profil Aegis Corporation. Nicole tersenyum gembira. Dia telah menggaruk-garuk kepala selama beberapa hari terakhir tentang bagaimana mendapatkan informasi ini. Tidak menyangka Jared akan melakukan itu untuknya. Terima kasih. Nicole menatap Jared dengan penuh kasih sayang. Hanya ucapan terima kasih. Jared memanfaatkan kesempatan itu. Apa yang kamu inginkan? Nicole memandangnya. Dia tiba-tiba memberinya ciuman singkat. Anggap saja ini sebagai hadiah terima kasih. Nicole terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, mobilnya berhenti. Kita sudah sampai, tapi aku tidak akan mengikutimu masuk. Masih ada hal-hal yang harus aku urus di kantor. Jared membuat alasan sebelum Nicole bisa mengatakan apapun. Faktanya, itu bukanlah sebuah alasan, karena dia sangat sibuk. Jika bukan karena dokumennya, dia pasti masih sedang rapat saat ini. Benar-benar, Nicole tidak mempercayai kata-katanya. Selamat tinggal. Nicole memperhatikan mobil Jared pergi sebelum memasuki rumah. Kamu kembali begitu cepat. Nicole mengirim pesan ke Sean sebelum dia meninggalkan sekolah. Sekarang dia telah tiba di rumah selangkah lebih maju darinya. Apa sebenarnya yang terjadi, Nicole? Kamu tidak mengatakannya dengan jelas di telepon. Sean menatapnya dengan tanda tanya di matanya. Nicole duduk dan kemudian berbicara perlahan. Ellison memanggilku ke kantornya hari ini. Ellison. Daniel langsung tegang ketika mendengar suara Tuan. Ellison mencari Nicole. Nicole melihat ekspresi Daniel yang tidak biasa dan segera meyakinkannya. Jangan gugup. Dengarkan aku pelan-pelan. Bukankah kita sedang menawar proyek Aegis Corporation? Ellison mengetahuinya, dan dia berbicara dengan saya hari ini bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan kami untuk menawar proyek Aegis Corporation. Bukannya menenangkan diri, Sean malah menjadi sedikit gugup. Ellison juga mengincar proyek itu. Dari pengamatanku, dia sepertinya tidak tertarik dengan proyek itu. Jadi, apa tujuannya bekerja dengan kita? Sean menunduk sambil berpikir. Apapun tujuannya, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, dia tidak akan melakukan hal buruk pada kita. Kalau tidak, dia tidak akan menawarkannya. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Tuan Ellison. Pertama, kami akan mengalahkan pesaing kami. Kedua, itu meningkatkan hubungan kita dengan Tuan Ellison untuk lebih banyak kerja sama lain kali. Daniel menganggap ini bagus, itu membunuh dua orang. Sean berpikir lama sebelum menatap Daniel dan kemudian Nicole. Saya setuju dengan ayah. Itu bagus. Saya akan membawa Harvey pulang suatu hari nanti, dan kalian membicarakan tentang kerjasamanya. Nicole memandang Daniel. Baiklah, kalau begitu, Anda membuat janji dengannya. Sean, apa pendapatmu tentang draft dokumen tender itu? Nicole bertanya padanya. Saya tidak melihat harga penawaran mereka, tetapi secara kasar saya dapat mengetahui dari dokumen tender bahwa keluarga McCarthy bertaruh besar pada proyek tersebut. Jadi kita juga harus tunjukkan tangan kami. Gloria terkejut. Bab 828. Sean, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan, dan lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Gloria khawatir hasilnya tidak akan sebaik yang diharapkannya. Dimengerti. Jangan khawatir. Menurutku McCarthy Corporation tidak sebanding dengan Riddle Corporation dan Ellison Group, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka,
kecuali, Nicole membiarkan kata-katanya menggantung. Kecuali apa? Ketiganya menatap Nicole serempak. Kecuali McCarthy Corporation juga bergabung dengan pihak lain. Daniel dan Sean mengangguk. Memang, McCarthy Corporation tahu kekuatan mereka dan akan mencari seseorang untuk bekerja sama jika mereka ingin memenangkan tender. Saya sudah memikirkan ini sebelumnya, tetapi saya belum tahu dengan siapa mereka akan bekerja. Sean sedikit khawatir. Serahkan saja padaku. Nicole menatap mereka dengan wajah serius. Sepertinya aku harus merepotkanmu dengan proyek ini. Untuk pertama kalinya, Sean merasa tidak berdaya. Tidak apa-apa. Ini profil perusahaan Aegis Corporation yang diberikan Jared kepadaku. Kau bisa mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Nicole menyerahkan informasi yang diberikan Jared kepadanya. Jared, aku tidak menyangka dia akan meluangkan waktu untuk mendapatkan informasi ini untuk kita. Dia sedang sibuk. Itu semua karena Nicole. Daniel menatap Nicole dengan gembira. Ya, informasi ini jauh lebih rinci daripada yang kutemukan. Sean melihatnya sekilas dan mendesah. Kita adalah keluarga. Saya senang Riddle Corporation mendapatkan proyek ini. Ibu, ayah, saya akan kembali ke kampus karena masih ada yang harus dilakukan. Kenapa kamu tidak pergi setelah makan malam? Berat badanmu baru saja turun. Gloria menatap Nicole dan merasa kasihan. Gadis langsing terlihat lebih baik. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Nicole melambaikan tangan kepada keluarganya dan kembali ke kampus. Keesokan harinya, Nicole memimpin semua orang untuk berlatih di lapangan olahraga, dan Harvey datang. Bolehkah aku bicara sebentar denganmu, Nicole? Harvey ingin berbicara dengannya secara pribadi, karena ada terlalu banyak orang di sekitar sini. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Gary, aku akan pergi sebentar. Kamu harus melanjutkan latihan. Nicole memberi instruksi pada Gary dan berjalan pergi bersama Harvey. Yang diberikan Jared kepadaku. Kau bisa mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Nicole menyerahkan informasi yang diberikan Jared kepadanya. Jared, aku tidak menyangka dia akan meluangkan waktu untuk mendapatkan informasi ini untuk kita. Dia sedang sibuk. Itu semua karena Nicole. Daniel menatap Nicole dengan gembira. Ya, informasi ini jauh lebih rinci daripada yang kutemukan. Sean melihatnya sekilas dan mendesah. Kita adalah keluarga. Saya senang Riddle Corporation mendapatkan proyek ini. Ibu, ayah, saya akan kembali ke kampus karena masih ada yang harus dilakukan. Kenapa kamu tidak pergi setelah makan malam? Berat badanmu baru saja turun. Gloria menatap Nicole dan merasa kasihan. Gadis langsing terlihat lebih baik. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. Nicole melambaikan tangan kepada keluarganya dan kembali ke kampus. Keesokan harinya, Nicole memimpin semua orang untuk berlatih di lapangan olahraga, dan Harvey datang. Bolehkah aku bicara sebentar denganmu, Nicole? Harvey ingin berbicara dengannya secara pribadi, karena ada terlalu banyak orang di sekitar sini. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Gary, aku akan pergi sebentar. Kau harus melanjutkan latihanmu. Nicole memberitahu Gary dan berjalan pergi bersama Harvey. Gary menatap Harvey dengan pandangan jijik saat mereka pergi. Baiklah. Sesampainya di sudut yang tenang, Nicole bertanya pada Harvey, ada apa? Kakekku telah memberitahuku tentang kerjasama dengan Riddle Corporation. Kapan kau akan mengajakku bertemu dengan anggota keluargamu? Itulah yang akan kubicarakan. Jika kau punya waktu sepulang sekolah hari ini, silakan ikut aku ke rumahku. Baiklah, aku akan menunggumu di gerbang sekolah. Kesepakatan. Harvey, suara Snow tiba-tiba terdengar, dan sedetik kemudian, dia melihat Nicole di sana. Nicole, apa yang kamu lakukan di sana? Snow tidak pernah menyangka akan melihat Nicole di sini. Apakah kau mencariku? Harvey kesal melihat Snow datang, jengkel dengan kedatangannya yang tidak tepat waktu. Awalnya, dia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nicole, tetapi sekarang tampaknya itu hancur. Oh, bukankah kau jago lari estafet? Aku ingin belajar darimu. Semua itu hanya alasan bagi Snow untuk melihat Harvey.
Kamu juga mendaftar untuk lomba lari estafet. Harvey mengerutkan kening. Ya, aku berpikir untuk memintamu menuntunku, kata Snow sambil menyelip di antara Harvey dan Nicole. Kalian ngobrol saja, aku harus berlatih di sana. Nicole tidak ingin melihat Snow berakting di sini. Harvey menatap Snow dengan marah. Bukankah kelasmu juga mendaftar untuk lomba lari estafet? Minta mereka untuk memimpinmu. Aku ada urusan dan harus pergi sekarang. Hai, Harvey, Harvey. Snow memanggil beberapa kali saat Harvey pergi, tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Bab 829. Mengapa pergi menemui saya? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Snow dengan marah mengejar ke arah Nicole. Tunggu sebentar, Nicole. Snow memanggilnya dari belakang. Nicole memutar matanya dan menoleh ke arah Snow. Apa? Apa yang Harvey katakan padamu tadi? Nicole tahu Snow tidak akan menyerah jika dia tidak memberitahunya sesuatu. Harvey meminta saran kepada saya ketika dia melihat seberapa baik pelatihan saya. Itu saja. Dengan itu, Nicole langsung pergi, tidak peduli jika Snow percaya. Kamu berbohong. Dengan kemampuan Harvey, dia membutuhkan saranmu. Apakah Nicole sengaja mengambil kesempatan ini untuk berduaan dengan Harvey? Snow semakin marah memikirkan hal ini. Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan taktik curang ini. Tapi jangan pernah berpikir untuk merayu Harvey dengan cara seperti ini. Dia milikku. Nicole kembali ke tim pelatihan, dan Gary memimpin pelatihan yang intens dan teratur. Perlombaan estafet sudah selesai, berhenti. Nicole tiba-tiba mendapat ide baru untuk pelatihan. Perlombaan estafet bukan hanya tentang kecepatan tetapi juga tentang pemahaman diam-diam di antara rekan satu tim. Mulai sekarang, rekan satu tim dalam lomba lari estafet harus memupuk pemahaman bersama setiap saat, kecuali saat pergi ke toilet dan tidur. Ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar bahwa lari estafet juga perlu memupuk pemahaman diam-diam, dan mereka semua tidak bisa menahan tawa. Jangan tertawa. Ini adalah masalah yang sangat serius. Setiap orang harus melakukan apa yang saya katakan. Itu selalu normal bagi perempuan untuk tetap bersatu. Tapi untuk laki-laki, bukankah menurutmu itu terlalu aneh? Semua orang tertawa mendengar apa yang dikatakan Jack. Dapatkah anak laki-laki dan perempuan juga menumbuhkan pemahaman diam-diam? Semua orang tertawa lagi, dan beberapa gadis pemalu tersipu mendengarnya. Nicole melirik Jack tanpa tersenyum. Apa yang kalian semua pikirkan? Lakukan saja apa yang saya katakan. Kalian semua berpikir terlalu banyak sebagai laki-laki. Mungkin kalian semua belum cukup lelah bukan? Saya buruk. Baiklah, latih saja seperti yang saya katakan setelah peserta lari estafet menyelesaikan latihan regulernya. Nicole, tembakan ini terlalu berat. Saya ingin mengubahnya. Mereka yang berlatih tolak peluru sangat lelah hingga tangannya gemetar. Semua tembakan memiliki bobot yang sama. Apa gunanya mengubahnya? Yang perlu ditingkatkan adalah kekuatan Anda sendiri. Berikan padaku. Nicole mengambil tembakan itu dan memadamkannya, mendarat melampaui batas terjauh. Astaga, itu jauh. Dia luar biasa. Perjalananmu masih panjang, nak, jika kamu berpikir untuk mencapai level Nicole. Nicole melirik ke arah anak laki-laki itu, yang berpikir untuk mengganti tembakan, dan dia berjalan ke tim lain. Dia, lanjutkan kerja baikmu. Setelah pelatihan, saya akan mentraktir semua orang minum. Nicole adalah monitor kelas paling keren yang pernah ada. Nicole merasa geli, senyum lembut menyebar di wajahnya. Ketika Gary melihat ini, dia sangat kewalahan. Sekolah selesai dalam sekejap mata. Nicole menunggu Harvey di gerbang sekolah seperti yang dijanjikan. Harvey menjatuhkan jendela mobil. Mobilnya. Nicole membuka pintu mobil dan masuk. Dalam perjalanan, Nicole terus melihat keluar jendela. Harvey melirik Nicole dan merasa dia menghindar. Bab 830. Nicole, bagaimana pelatihannya? Harvey bertanya ragu-ragu, berharap Nicole bisa berbicara dengannya. Bagus. Nicole hanya memberikan jawaban satu kata. Harvey menarik napas dalam-dalam. Itu bagus. Saya mendengar Vivian memimpin teman sekelas lainnya untuk membolos pelatihan, dan saya pikir Anda kesulitan mengaturnya.
Tapi aku lega melihat kamu baik-baik saja hari ini. Nicole tidak mau menjawab, karena dia merasa Harvey hanya sekedar bicara materi. Melihat Nicole masih belum berniat berbicara dengannya, dia hanya bisa mencari topik lain. Bisakah Anda memberitahu saya pendapat keluarga Riddle tentang proyek Aegis Corporation? Nicole tidak menyangka Harvey akan memutar otak untuk berbicara dengannya. Saya selalu bersekolah, jadi saya hanya tahu sedikit tentang pandangan keluarga Riddle tentang proyek ini. Nicole hanya ingin segera keluar dari mobil karena suasana di dalam mobil sedang mencekam. Setelah cobaan singkat, mobil itu diparkir di halaman rumah Nicole. Ayah, Bu, Harvey ada di sini. Nicole dengan sopan memperkenalkannya. Ten, dan Ni, Riddle, aku punya sesuatu untukmu. Saya harap kalian berdua akan menyukainya. Yang mengejutkan Nicole, Harvey bahkan membawa beberapa hadiah. Kapan kamu membeli hadiah itu? Aku tidak melihatnya tadi. Nicole bertanya dengan berbisik. Sambil menunggumu, silakan duduk. Daniel memberi isyarat agar Harvey duduk. Harvey tersenyum dan mengikuti Daniel dan duduk. Mari kita bicara dulu. Sean akan kembali sebentar lagi. Daniel menyukai betapa sopannya Harvey. Nicole, tanyakan padanya apa yang dia minum. Gloria bertanya ketika dia dan Nicole sedang menyiapkan minuman di ruang makan. Tidak perlu bertanya, dia akan minum apa saja. Kapan keluarga Riddle menjamu tamu seperti itu? Silakan tanyakan padanya, kata Gloria. Nicole pergi dengan enggan dan bertanya pada Harvey, kamu ingin minum apa? Harvey tersenyum tanpa sadar saat dia mengira Nicole akan membuatkan minuman untuknya. Apapun. Nicole kembali ke ruang makan dan berkata kepada Gloria, sudah kubilang dia akan baik-baik saja dengan apapun, dan kamu percaya padaku. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Gloria tampak terkejut. Ya, Bu, tuangkan saja segelas jus, dan saya akan memberikannya kepadanya. Nicole tidak ingin membuang-buang uang. Di sofa, saat Daniel dan Harvey sedang mengobrol santai, Nicole mengambil segelas jus. Terima kasih. Harvey memandang Nicole dengan gembira. Ayah, Sean, dan yang lainnya akan segera kembali. Aku akan keluar menunggu mereka. Nicole hanya tidak ingin menghabiskan waktu bersama Harvey. Kamu tidak perlu keluar dan menunggu mereka. Bukannya mereka tidak tahu jalannya. Tetap di sini dan ngobrol dengan temanmu. Daniel melakukannya. Ten, Riddle, panggil saja aku Harvey. Harvey langsung menutup jarak antara dia dan Daniel.